Perkenalkan, nama aku Florenzi Natasha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan NIM 0602 1282 32 852. Nah, di sini aku akan menyelesaikan mata kuliah apresiasi prosa fiksi dengan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada cerpen. Cerpen yang akan aku bahas kali ini ialah cerpen Rintik Rindu, edisi narasi tentang kamu, karya Brian. Cerpen Rintik Rindu, edisi narasi tentang kamu, karya Brian. Cerpen ini mengisahkan Nakula, seorang pemuda yang mengenang sosok Tari. Tari adalah sosok tetangga yang selalu membawa bunga saat hujan. Tari adalah seorang gadis sederhana yang diam-diam menyimpan perasaan mendalam dan kuat di hati Nakula. Mereka terhubung oleh momen-momen hujan yang terus kemudian menjadi simbol kehadiran Tari. Setelah kepergian Tari meninggal dunia, Nakula tetap setia mengenang dan memenuhi janjinya untuk memberikan bunga di rumah abadi Tari. Cerpen dengan nuansa rindu, kehilangan, dan cinta yang tak sempat terungkap sepenuhnya. Itu adalah inti dari cerpen Rintik Rindu. Ada juga manfaat yang dapat pembaca rasakan setelah membaca cerpen Rintik Rindu edisi narasi tentang kamu. Beberapa manfaat yang diperoleh pembaca dari cerpen ini adalah emosional dan refleksi. Pembaca akan mengunggah perasaan rindu dan kesedihan sehingga pembaca belajar menghargai kehadiran orang terdekat. Pembaca akan lebih menghargai orang terdekat. Oke, selanjutnya itu ada nilai cinta. Nah, nilai cinta dan kesetiaan. Dalam nilai cinta dan kesetiaan ini menunjukkan bahwa cinta tetap ada meskipun dipisahkan oleh kematian. Cinta dan kesetiaan tetap ada walaupun dipisahkan oleh kematian, seperti Nakula yang telah ditinggalkan Tari selama-lamanya, tapi Nakula tetap merasakan cinta dan kesetiaan itu kepada Tari. Dia selalu membawakan bunga ke rumah abadinya Tari. Selanjutnya yaitu makna kenangan. Dalam makna kenangan di cerpen ini mengajarkan bahwa kenangan indah memiliki kekuatan. Kenangan indah yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali perasaan dan semangat. Nah, dalam cerpen ini menunjukkan kita bahwa terdapat makna dalam kenangan itu. Ialah untuk menghidupkan kembali perasaan dan semangat kita walaupun kita kehilangan sosok yang sangat kita cintai. Selanjutnya, penghormatan pada janji dan ingatan. Nah, menurut saya pada manfaat ini sangat penting, penghormatan pada janji dan ingatan. Nah, cerpen ini berarti menunjukkan pentingnya menepati janji dan mengenang orang yang sudah tiada.
Ini manfaat yang dapat kita terapkan untuk di kehidupan mendatang. Karena janji itu bagaikan utang ya. Baik, selanjutnya yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen Rintik Rindu edisi narasi tentang kamu. Nah, unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen ini yang pertama yaitu tema. Temanya itu terdapat tema kerinduan dan cinta yang abadi, cinta yang abadi terhadap seseorang yang telah tiada. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh yang terdapat pada cerpen ini ialah Nakula, tokoh utama yang sensitif, setia, dan penuh rasa cinta, penuh rasa. Nah, yang kedua itu sosok Tari. Tari ini, Tari atau Mentari, seorang gadis yang misterius, yang manis, dan penyayang serta romantis. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Nah, pada cerpen ini terdapat latar atau setting. Setting waktu yaitu saat hujan, saat Tari selalu datang membawa bunga. Saat hujan datang membawa bunga. Dan latar tempat yaitu tempatnya itu rumah Nakula, rumah Tari, dan pemakamannya Tari, makam Tari. Nah, pada waktunya itu ada saat hujan, pagi, dan sore hari. Untuk suasananya itu terdapat suasana haru, sendu, romantis, dan juga melankolis. Nah, untuk alur pada cerpen Rintik Rindu ini ialah alurnya maju mundur. Nah, atau flashback. Ceritanya dimulai dari masa kini, lalu kembali ke kenangan masa lalu, terus kemudian kembali ke masa kini. Nah, selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat pada cerpen ini ialah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh Nakula yang menggunakan kata ganti aku. Nah, gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ini ialah gaya bahasa puitis, melankolis, dan deskriptif. Nah, terus pada gaya bahasa ini menggunakan banyak metafora dan personifikasi. Untuk amanat pada cerpen ini terdapat amanat menghargai waktu dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Terus juga ada cinta sejati yang tak lekang oleh waktu, dan kematian bukan akhir dari cinta dan kenangan. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik pada cerpen Rintik Rindu edisi narasi tentang kamu karya Brian ini. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Nah, meskipun tidak ada dijelaskan secara langsung, penulis tampaknya memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap tema cinta dan kenangan, kehilangan, yang menunjukkan kedalaman emosional. Yang selanjutnya itu nilai moral. Pada nilai moral dalam cerita pendek Rintik Rindu ini ialah
Terdapat nilai moral kesetiaan, ketulusan, cinta, dan penghargaan terhadap kenangan dan janji. Nah, terus yang terakhir ialah nilai religi. Nilai religi yang tersirat dalam konsep rumah abadi itu yaitu makan. Pada bagian nakula yang selalu membawakan bunga ke rumah abadi tari, kata rumah abadi itu adalah makam, serta penerimaan terhadap kematian sebagai bagian dari takdir. Jadi yang dapat diambil pesan nilai religius yang dapat diambil dari cerpen Rintik Rindu ini ialah Nakula sebagai tokoh utama yang menerima kehilangan sosok Tari yang sangat ia cintai. Ia menerima sebagai itu takdir dalam kehidupan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Sampai jumpa.